Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, di sini saya akan mengerjakan tugas informatika dan kali ini tentang teknologi 5G. Let's go. Ya, di PPT kali ini kita ada penjelasan 5G ya. Dan di sini ada apa itu teknologi 5G, apa yang dapat kita harapkan dari 5G, apakah 5G lebih cepat dari LTE atau 4G, apa saja manfaat 5G, apa saja risikonya, dan tren dalam komunikasi. Let's go, lanjut. Apa itu teknologi 5G? 5G adalah generasi kelima teknologi jaringan nirkabel. Teknologi ini menawarkan kecepatan unduh dan unggah lebih tinggi dan memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung di saat bersamaan. Jadi kalau misalnya Anda sedang mendownload suatu game yang berat, kita ambil contoh God of War gitu. Kita download, tapi kalau pakai WiFi IndiHome lama, harus 24 jam. Tapi kalau menggunakan teknologi 5G atau jaringan 5G yang mungkin tidak akan ada di IndiHome karena IndiHome lemot, itu akan sangat cepat. Beres dalam semenit juga bisa kayaknya. Oke, let's go. Nah, nih sebelum ada teknologi 5G, konektivitas luar untuk perangkat seluler ya biasalah. Kecepatan internet yang relatif cepat hingga 100 Mbps atau megabyte per second. 100 Mbps itu cukup. Tapi kalau 100 Mbps-nya IndiHome nggak akan cukup. Susah. Terus dapat melayani hingga 4.000 perangkat per kilometer persegi. 4.000 perangkat per kilometer persegi. Itu tuh kalau yang Mbps-nya kenceng. Gimana kalau yang cuma 30 Mbps? IndiHome lagi. Dah, nggak akan bisa. Terus dengan adanya teknologi 5G, konektivitas unggul yang dirancang untuk lebih banyak jenis perangkat selain ponsel pintar. Jadi misalnya ada satu WiFi 5G yang bagus banget gitu. Itu tuh bisa mumpuni laptop, smart TV, terus ada iPad, ada handphone, ada PS5, apapun jadi nggak nge-lag lah. Terus target kecepatan untuk lebih dari 10 GBs, gigabyte, megabyte, gigabyte beda jauh. Terus dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Bentar, ada motor. Ya, jadi dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Itu 1 juta perangkat tuh berarti 1 juta handphone misalnya. Dalam satu RT itu mungkin ada berapa ratus orang. Terus anaknya cukup. Oke, lanjut. Jaringan seluler dan teknologi 5G dari tahun ke tahun. Kita mulai dari 1G yang ada dalam 1980-an. Contohnya itu ponsel analog untuk memungkinkan orang untuk berbicara satu sama lain, itu baru ada handphone yang halo gitu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ada 2G dalam tahun 1990, tambahan fitur baru seperti SMS dan pesan suara. Nokia Xperia itu guys. 3G tahun 2000-an, data seluler memungkinkan pengguna untuk menelusuri internet zaman-zaman Facebook, Jamet, Kuproy. Terus ada 4G di tahun 2010-an. Atau LTE menawarkan kecepatan lebih tinggi dan lebih banyak fungsi pada perangkat seluler. Emang kenceng, Indosat kenceng. Cuman IndiHome kurang. Terus 5G saat ini. Teknologi generasi kelima memungkinkan konektivitas lebih banyak dan kecepatan lebih tinggi secepat Valentino Rossi. Oke, mantap. Ya, adopsi teknologi 5G di dunia per Januari 2021. Ya, ini grafiknya anggap aja asli apa ya.
Apakah 5G lebih baik dari LTE? Jelas. 5G jauh lebih cepat daripada berbagai G sebelumnya, bukan vari G ya. Memiliki tingkat latensi lebih rendah dan memungkinkan lebih banyak perangkat atau pengguna untuk terhubung ke internet pada saat bersamaan. Jadi kalau kalian lagi main game, aduh nge-lag, kamu ya lagi nonton YouTube, nggak usah. Kalau menggunakan Wi-Fi 5G itu tidak akan terjadi ya guys. Oke lanjut, let's go. Manfaat teknologi 5G. Manfaat untuk bisnis. Produktivitas meningkat. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bekerja tapi jaringannya lemot kan malas. Nah, kalau kayak apa-apa cepat itu dengan sendirinya manusia akan memproses kayak gampang gitu kalau sekarang bekerja karena kebantu sama internet yang bagus begitu. Pertumbuhan yang didukung. Pelaku bisnis tidak perlu khawatir tentang menambahkan lebih banyak perangkat yang terhubung untuk memindahkan data penting ke jaringan mereka. Jadi bayangkan aja kalau misalnya satu atau beberapa lantai kantor cuman perlu satu Wi-Fi 5G karena bisa memumpuni sampai 1 juta perangkat. Dan juga kalau misalnya mau ngirim apa-apa gampang, cepet, nggak usah nunggu lama. Nggak kayak dulu harus pakai flash di sana sini, nggak usah. Langsung aja kirim email. Masa depan dunia kerja, konektivitas unggul dapat memaparkan pelaku bisnis pada manfaat pemikir jauh-jauh. Ya, jadi itu adalah misalnya ada perusahaan yang tidak mempunyai kantor, jadi lebih gampang kalau dalam berkomunikasi begitu. Ya, manfaat 5G untuk hidup sehari-hari individu, layanan yang ditingkatkan. Seperti kalau misalnya lagi main game gitu, resolusi game atau kerealistisan itu akan semakin meningkat karena internetnya juga mumpuni ya guys. Terus juga resolusi dalam YouTube juga mungkin akan berbeda, bukan 2100 atau 2444p lagi bukan, tapi 10 juta p, 10.000 aja lah. Konsumsi energi yang efisien. Peralatan 5G itu hemat energi, jadi menggunakan teknologi 5G dapat mengurangi konsumsi energi. Bayangkan aja kalau misalnya WiFi IndiHome itu sebulan mengeluarkan listrik yang harus kita bayar 100.000, belum bayarnya 300.000. Itu juga yang cuman berapa Mbps. Kita akan mengeluarkan 400.000 hanya untuk konektivitas. Bagaimana jika misalnya 5G ada, tapi hanya dengan 300.000 dan Anda akan membayar listrik dengan 10.000 aja. Sangat bagus bukan? Beli. Layanan kesehatan jarak jauh. Jadi kalau misalnya kalian punya gejala atau apa-apa, terus misalnya kalian pakai apa ya? Jam tangan, misalnya jam tangan yang punya sensor, terus jam tangannya eh, aktif atau connect dengan koneksi 5G, dan Anda pun bisa melakukan operasi jarak jauh jika diperlukan. Apakah teknologi 5G memiliki risiko kesehatan? Para ahli menyatakan bahwa tidak ada dasar faktual atas klaim yang menyebutkan bahwa 5G memiliki risiko terhadap kesehatan seseorang. Meski penelitian lebih lanjut tentang 5G mungkin bermanfaat, konsumen juga perlu lebih banyak diberi penjelasan tentang cara kerja 5G. 5G dapat mengubah segalanya, tapi harus ada kampanye informasi yang komprehensif untuk bisnis dan konsumen maupun pendidikan ya guys ya. Ya, tren dan masa depan telekomunikasi gitu. Jadi semua aspek mungkin baru karena adanya 5G. Jadi semuanya lebih gampang, semuanya jadi apa, terus mungkin akan muncul motor listrik bertenaga listrik ya, tapi terbang, nggak pakai ban ya itu. Jadi gini, bagus. Nah, terus ini ada satu kata-kata dari
dari orang yang ya mungkin kalau kalian mengerti tentang teknologi atau kalian pakai laptop, kalian pasti tahu ini siapa. Kalau kalian hanya pakai doang tapi nggak tahu, ya kalian berarti K-popers. Kalian K-popers yang taunya cuman Korea aja. Ya, jadi kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas sehingga Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Kayak apa ya, tiba-tiba ada Tesla gitu ya, seperti itulah. Ya, terima kasih lah. Ya, ada pertanyaan? Oh iya, nggak ada karena saya cuman sendiri, nggak ada yang lain. Ya, jadi terima kasih. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.